Menurut internet, setiap generasi punya cara masing-masing untuk menghadapi yang namanya krisis kehidupan. Ciri-cirinya adalah suka lari, suka naik gunung, suka pedal. Tapi itu semua udah kuno, guys. Sekarang, Hyrox, hybrid rockstar. Entah kenapa Indonesia sebagai negara tren agregator, adopsinya mungkin telat, guys. Tapi begitu sudah adopsi, FOMO-nya gila-gilaan, eksplosif. Dan seperti biasa, begitu sudah ada tren yang diadopsi massal, peran antagonisnya datang. Layaknya kalian ingat yang namanya Instagram di tahun 2012. Semua orang ngatain kan apaan sih foto di filter? Layaknya kalian ingat jualan online di tahun 2016. Apaan sih? Masa buka toko di online siapa yang mau beli? Layaknya kalian mau coba main TikTok di 2019, aplikasi joget-joget. Atau kalian yang udah mulai coba jual produk digital lewat LinkedIn, dikatain juga. Masa informasi dijual? Dan ingat kan, tahun 2025, pedal juga dikatain. Olahraga yang bener mah tenis. Dan itu uniknya, trennya itu bisa aja sehat lu padahal, walaupun sangat subjektif, tapi tetap aja ada peran antagonisnya. Kayak lu bayangin, dari sekian banyak tren yang mungkin aja bisa merusak tubuh manusia, ini ada tren yang bikin manusia itu lebih sehat dan sudah terbukti membantu kemampuan kognitifnya kita, tetap aja dikatain. Dan netizen paling demen pas lihat trennya itu mulai turun. Demen tuh mereka. Mereka berasa mereka bener. Oh, FOMO-FOMOan doang ini semua. Dan banyak spekulasi, Hyrox is the next pedal, which is bakal mati. Lu kan sebagai praktisi yang udah hampir 10 tahun nih di industri ini. Lu ada gym di namanya Hustle House, Mahakam. Yes. Ngeliat banyak sentimen negatif terhadap ini tuh olahraga FOMO. Terlepas itu Hyrox atau bukan lah. Bahkan ada orang ngeliat sekarang hit, semua itu diasosiasikan dengan Hyrox gitu. Apakah emang itu pada umum bahwa orang-orang tuh FOMO? FOMO sih mungkin pasti ada lah. Kayak kalau kita ya, misalnya kita kemana-mana scrolling, kalau munculnya itu terus kan ya otomatis kita penasaran, pengen coba kan. Tapi kalau in my opinion sih sebenarnya nggak ada salahnya juga gitu. Kayak lu FOMO olahraga ya, you try as many sports as you want and then you stick to what actually lu suka lah gitu. So di video ini gue pengen coba buka suatu discourse, gue pengen buka suatu topik diskusi terhadap olahraga yang terlihat sangat konyol. Jujur sama gue, buat kalian semua yang pertama kali ngeliat olahraga ini nih, yang sekarang kalian lihat, pasti pada umumnya kalian berasa, lah ini mah sama kayak gue dulu kelas penjaskes, tapi versi dewasanya doang. Dan nggak usah pakai baju. Tapi gimana caranya ini olahraga bisa merajalela, bisa bikin FOMO? Dan apakah beneran ini the next pedal? Dimana bakal mati? Dan the $1 billion question, apakah beneran semua orang tuh bisa yang namanya Hyrox? Kita harus mulai dari originnya Hyrox. Itu dimulai di tahun 2017, di mana ada 650 orang kagak ada kerjaan bareng-bareng ngumpul di suatu tempat. Mereka lari 1 kilo, terus mereka melakukan yang namanya skier. Mereka lari 1 kilo lagi, mereka melakukan sled push. Mereka lari 1 kilo lagi, mereka melakukan sled pull. Mereka lari 1 kilo lagi, melakukan rowing. Mereka lari 1 kilo lagi, abis itu mereka melakukan burpee. Mereka lari lagi 1 kilo, dan abis itu mereka melakukan farmer carries. Mereka lari lagi 1 kilo, abis itu mereka melakukan namanya sandbag lunges. Mereka lari 1 kilo lagi, abis itu mereka melakukan yang namanya wall balls. Dan akhirnya masuk ke garis finish dan selesai. Konyol kan buat beberapa dari kalian, tapi kekonyolan ini bisa mendatangkan omset di tahun 2025 $225 juta USD, hampir 4T guys. Dan buat kalian pemikiran sangat kritis atau bahkan skeptis saat kalian mempelajari lebih detail lagi olahraga ini, lah ini olahraga indoor loh. Jadi mau dimanapun, mau itu di Jerman lah, mau itu di Helsinki lah, mau itu di Bangkok lah, gerakannya bakal sama terus. Alatnya juga alat pada umumnya. Berarti sangat mudah dong untuk di-copy kan? Tapi pertanyaan lebih besarnya lagi, kenapa belum ada yang copy? Kalau misalnya sebegitu mudah gerakannya, sebegitu sukses eventnya, sebegitu simple dan semua orang tuh bisa. Tapi disitulah paradoksnya. Karena semakin simple, semakin sederhana, nggak ada orang yang berani copy. Karena semua orang berpikir yang sama. Baik banget yang bisa copy, tapi akhirnya nggak ada yang copy. Lalu siapa sih yang mulai? Ada 2 orang. Satu orang gold medalist dari bidang olahraga hoki yang kagak ada kerjaan. Satu orang yang backgroundnya tuh bisnis, yang udah capek kerjain event sportsnya orang-orang. Mereka ngobrol dan mereka punya thesis yang simple banget. Pemikiran mereka adalah ada 270 juta penggiat gym di seluruh dunia. Tapi 270 juta tersebut nggak ada kesempatan untuk showcase mereka punya level fitness. Mereka kagak ada yang namanya kompetisi. Sabar, sebelum lu pada ngatain dulu di kolom komentar, enggak kok bro, ada ini, ada itu kan. Gue mau kesana. Terus pas mereka double klik, ada kompetisinya. Namanya adalah CrossFit. Tapi 2 orang tersebut melihat CrossFit terkesan masih eksklusif kan. Gak banyak orang yang bisa ngikutin terhadap gerakan-gerakan CrossFit. Jadi dia udah lihat nih ada model fitness competition. Dia lihat barrier to entry-nya kok terlihat susah untuk orang-orang yang awam. Mereka pikirin, kira-kira orang-orang awam yang bisa relate ke 270 juta orang punya market ini, bisa relate kalau misalkan apanya yang dihilangin. Jadilah lahirlah Hyrox.
Dan apa yang mereka ciptain adalah suatu bisnis model yang bikin semua orang software cemburu. Karena orang software itu kan demen banget ya, namanya itu high margin. Dan demen banget customer retention. Orang tuh udah beli sekali, habis itu repeat terus. Semua orang jualan software demen tuh seperti itu. Hyrox juga bisa seperti itu. Dimana mereka lebih asset heavy dibandingkan software. Tapi bisa kayak gitu guys. Bahkan ada reportase, ada satu tipe pendapatan di bisnis modelnya itu yang gross marginnya bisa sampai 80% guys. Jadi buat kalian di sini pengen tahu gimana cara Hyrox dapat duit, dia itu bisa dapat duit dari athletes ticket sale, bisa dapat duit dari penonton, bisa dapat duit dari foto, bisa dapat duit dari gym affiliate, dan bisa dapat duit dari merch. Beberapa eksklusif merchandise yang ada di event tersebut. Dari ini semua yang gross margin paling tinggi, gym affiliate. Karena dia literally jualan lisensi. Itu yang semua software suka tuh. Cuma jualan paper doang. Bahwa gym kalian sudah terafiliasikan dengan Hyrox. Sedangkan yang lainnya kan terkesan sangat asset heavy kan ya. Jelasnya kalian butuh logistik lah, butuh event space, banyak banget tetek bengek kan. Merchandise kalian punya COGS, foto kalian butuh ada OPEX-nya. Tapi kalau misalkan gym affiliate, marginnya through the roof. Tapi semua ekosistemnya ini akhirnya bikin dia itu berpartisipasi ke suatu ekonomi yang lagi booming sekarang. Namanya adalah experience economy. Dimana sekarang itu lagi zaman orang tuh pengen mengeluarkan uangnya itu bukan ke suatu produk, tapi ke experience. Pengen ke tempat-tempat yang premium, which is Hyrox dengan segala kecerdasan atau keberuntungannya memperlihatkan bahwa brandnya itu premium. Karena tempatnya juga premium. Dan fotonya itu, layaknya Airbnb, dia nyediain buat si pesertanya itu bisa ngepost foto yang cantik. Karena seperti yang kita udah belajar dari studi kasus Airbnb, kalau kita biarin si peserta yang foto sendiri, jelek kan? Tapi kalau misalnya kita udah sediain fotonya bagus, hasilnya jadi bagus. Dan alhasil, banyak juga yang mau ikutan. Dan kenapa dia itu the perfect match of the experience economy? Karena programnya itu scalable. Semua kota, geraknya itu sama. Lalu apapun yang gua ngomong di awal video, itu tuh mereka lakukan di setiap kota. Seriusan guys, lari 1 kilo, skier. Lari 1 kilo, start push. Lari 1 kilo, start pull. Lari 1 kilo, rowing. Semua sama guys. Tapi kesamaannya ini dia coba menikahkan dengan yang namanya leaderboard. Jadi setiap kalian selesai, kalian dapat namanya finish time-nya kalian berapa menit, berapa jam. Dan dari sana kalian itu akhirnya jadi masuk ke suatu komunitas. Komunitas Hyrox. Kalian bisa bandingin, kalian punya age group dengan orang-orang di age group di Eropa lah, di Amerika. Kalian itu bisa berpartisipasi ke global ranking. Dan yang bikinnya eksponensial lagi, beda dengan beberapa fitness race lainnya. Dimana pada umumnya dikasih apa sih? Medali. Hyrox kasih yang namanya patch. Karena kita ngobrol begonya aja, kalau misalkan medali, kan kayak agak cringe aja ya kemana-mana kita ketemu orang bawa medali. Kayaknya bener-bener pick me banget kan ya. Tapi kalau misalkan bawa tas dan tas tersebut ada patch, terkesan pick me-nya tuh nggak pick me banget, terkesan masih terlihat sebagai aksesoris. Jadi mereka punya marketing engine adalah dengan yang namanya status sosial lewat patch tersebut. Bahwa gue sudah menyelesaikan Hyrox. Jadi dimulai dari lu pada ikutan Hyrox, dimana nih effortnya lu gila banget, lu capek banget, tapi abis itu lu dapat validasi lu bahwa lu tuh hebat, secara dopamin tuh kick in bahwa lu mampu ngelakuin ini semua. Terus lu ngepost foto dari fotonya mereka, attentionnya dapat, diakuin sama lu punya sekeliling bahwa lu tuh hebat, dan brand equity yang dibangun sama Hyrox dimana lu tuh adalah atlet atau setidaknya tuh recreational atlet, lu tuh disiplin, lu tuh serius. Jadi kasarnya Hyrox itu sebenarnya kayak bank guys, it's not a fitness race. Bank yang kasih lu tuh pinjaman identitas. Lu bayar tiket sebagai down payment-nya, upfront fee-nya, sebagai premiumnya. Dan begitu lu dapet tiketnya, lu bisa dapet kekerenannya, dan lu bayar cicilannya lewat lu punya keringat. Dan begitu selesai, lu bikinin konten buat mereka buat nyelesain payment-nya, dan lu dapet patch tersebut. Dan flywheel-nya ini yang akhirnya bikin Hyrox itu makin populer di setiap negara. Kalian pemikiran yang sangat kritis dan skeptis pasti berpikir kayak, bro, kenapa bro? Gue masih kagak ngerti. Layaknya memes anak kecil yang kasih tahu bahwa lari itu gratis. Mama, do the people really pay to run a marathon? Huh? I just learned that people pay money to run in marathons? I don't understand. Ini sekarang, lu kasih tau gue, banyak orang di umur 30-an, 40-an, nggak pakai baju, pengen menderita lewat olahraga ini. Kenapa? Apa sih bro yang mereka cari? Buat kalian yang bingung seperti itu, ternyata ada studinya guys. Ada yang namanya Dr. Frank Young. Dia adalah PhD, psychologist, dan sport psychology expert. Dia kasih tahu, pada umumnya ada suatu transisi
orang-orang itu masuk ke umur 30 dan 40-an. Dan gak cuma Hyrox ya, kita ngomongin maraton lah, triathlon, cycling, Ironman, CrossFit, etc. Apapun itu. Kenapa itu kena banget ke demografi umur 30-an dan 40-an? Karena itu bukan cuma fitness doang. Itu tuh identitas. The race becomes the mirror. The training becomes the therapy. The finish line becomes the evidence. Karena agak beda sama 20-an, 30-an, 40-an, apa sih dinamika hidup pada umumnya? Stres dari kerjaan, atau ada yang bilang tekanan, bukan stres. Keluarga, tubuh makin menua, duit, tanggung jawab makin gede, dan itu semua akhirnya ngehit mereka ke suatu pertanyaan yang simple. Gue tuh siapa sih? Identitas gue apa? Dan saat mereka melihat ada suatu olahraga yang sangat mudah untuk mengakuisisi identitas tersebut, mereka lakuin. Jadi fenomena terhadap orang-orang tuh FOMO ngelakuin olahraga ini ternyata memang sesuatu yang umum, guys. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah beneran semua orang tuh bisa melakukan yang namanya hybrid rockstar? Gue kagak ngerti kenapa banyak orang tuh ngatain ini adalah suatu olahraga yang mudah. Mungkin karena dia itu lihat lewat video itu terkesan masih mudah gitu kan ya. Jadinya mereka berasa mudah. Dibandingkan sama olahraga contoh seperti CrossFit terkesan wah anjrit itu PR banget tuh gitu kan ya. Tapi kalau misalkan Hyrox kan terkesan ya masa iya sih gue gak bisa lanjut gitu. Tapi percaya sama gue guys, sebagai orang yang sudah 8 tahun tidak pernah lari sejak gue punya operasi ACL, kalian warga kreatif yang udah pernah nontonin videonya Agus Halim, gue lari 1 kilo 2 kilo aja udah capek yang pernah ampun. Ini lari 1 kilo, abis itu ada strength stationnya, disuruh lari 1 kilo lagi, terus ada strength stationnya lagi. Percaya sama gue guys, ini tuh nggak main-main. Kalau misalkan kalian nggak pernah lari kayak gue, dan terlebih kalau misalkan kalian tuh punya sejarah lutut kalian itu pernah operasi, ini olahraga bakal membuat kalian mempertanyakan hidup kalian. Percaya sama gue guys. Perdebatan di mana orang-orang bilang bahwa Hyrox mah semua orang bisa. Ya itu mah bukan olahraga real gitu kan. Apaan tuh olahraga cuma berpis doang gitu. Penjaskes ini gitu kan. Nah itu menurut lu gimana buat orang-orang yang pengen coba Hyrox dan berasa ini apaan sih gitu. But I think that's the whole point and that's why it is successful gitu. Because everybody can do it sebenarnya. Dibandingkan olahraga kayak misalnya event paddle kan it takes more skills daripada ibaratnya kayak lu buat sekedar ikut Hyrox ya. Of course kalau lu mau udah ngejar time segala macam it's a different ball game lah. Tapi kalau hanya untuk berpartisipasi semua orang tuh bisa dan that's their whole selling point sebenarnya. Semua orang bisa Hyrox, jadi lu setuju sama statement itu? Harusnya ya. Iya. Gue asumsi di sini ada yang mau coba. Kalau misalnya orang mau coba kelas-kelas kayak HIIT atau bahkan Hyrox, lu ada rekomendasi ya mulai dari mana? Kalau di Hustle sendiri ada kelas namanya Hyrox Lab. Itu satu kelas yang bakal introduce lu ke semua gerakan Hyrox. Jadi kalau belum pernah Hyrox, ikut Hyrox Lab. Sama kita lagi develop satu kelas lagi, namanya Red Line. Itu dan kelas is spesifik buat menanggulangi masalah-masalah cramps kalau lagi Hyrox. Jadi ya nggak malu-maluin lah. Oke. Tapi kalau for the introduction to the Hyrox training itself, Hyrox Lab namanya. Jadi lu rekomen ikut kelas dulu atau race dulu nih? Ikut kelas dulu lah. Ikut kelas dulu, nggak bisa langsung race. Kan lu semua bisa Ya, Hyrox. bisa juga sih, tapi ya Unik lagi di dunia Hyrox ini, banyak yang komentar bahwa ini sama kayak pedal. FOMO nih, siap-siap nih semua gym-gym yang sok-sokan Hyrox itu bakal mati. Komentar lu? nggak bisa di-compare apple to apple sih. Soalnya kan functional training sendiri ini sebenarnya udah lumayan lama banget lah, bukan hal yang baru. So what Hyrox does is it gives a platform for these people to actually kayak make use of their years of training, dijadikan sebuah kompetisi gitu kan, dan it gives dikasih spotlight lah gitu. Jadi sebenarnya metode functional training itu bukan hal yang baru gitu sih. Jadi apakah Hyrox ini bakal mati? FOMO-FOMOan doang layaknya orang bilang pedal seperti itu. Ini akan selalu menjadi suatu diskurs yang menarik. Ada kubu kiri, ada kubu kanan. Tapi gue pengen tahu pendapat kalian terhadap ini semua. Coba kalian komen di bawah. Buat kalian yang pengen tahu detailnya dahulu, kayak apa sih Hyrox itu segala macam, gue udah siapin ebook juga buat kalian yang pengen pelajarin secara fundamentalnya. Dan buat kalian di sini yang pengen serius dan pengen gue cerita lebih panjang lagi terhadap gue punya pengalaman di mana gue mempertanyakan hidup gue saat gue melakukan Hyrox ini. Apakah kalian pengen tahu hasil gue melakukan Hyrox tanpa ada training sama sekali? Now we can say we finish Hyrox without training. Yeah, I know, right? At least My there's wife will eat. Nggak pernah lari sama sekali, udah 8 tahun, apa hasilnya? Apakah kalian pengen dengerin pengalaman gue? Komen aja di bawah. Itu aja guys, jangan lupa like, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian. I'll see you in next video. Salam kreatif.